Sebelum saya menyampaikan pembahasan materi, saya ingin menyampaikan suatu pernyataan mengapa kita bisa menyadari bahwa ada orang yang sedang berdiri di belakang kita. Dan di kesempatan lain kita tidak sadar bahwa ada dia. Nah, ini bisa dijelaskan melalui yang namanya ambang batas absolut. Kenapa kita bisa menyadari dia ada di belakang kita, dan di kesempatan lain kita tidak sadar bahwa ada orang di belakang kita. Contohnya seperti wanita ini, dia merasa seperti sedang dibuntuti oleh seseorang, sehingga dia langsung melihat ke belakang. Lalu, apa itu sebenarnya ambang batas absolut? Jadi, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ambang batas absolut adalah batas minimum suatu energi rangsangan dapat direspon oleh seseorang. Sebagai percobaan kecil, mungkin kita bisa mendengarkan suara detak jam dinding yang ada di rumah. Kita bisa bergerak mendekati dan menjauhi jam tersebut sampai titik di mana kita tidak bisa mendengarkan suara detak jamnya lagi. Saat kita mencatat jarak tersebut, akan sangat mungkin kita mencatat jarak yang berbeda untuk mendeteksi rangsangan suara tersebut. Bisa jadi pada jarak 2 meter kita sudah tidak dapat mendengarkan suara detak jam tersebut. Namun pada jarak 3 meter mungkin kita masih bisa mendengarkannya. Pada dasarnya manusia mampu mendengarkan suara detak jam pada jarak sekitar 6 meter pada ruangan sunyi. Itu pada pendengaran. Pada penglihatan, manusia bisa melihat nyala lilin kecil dengan jarak 30 mil. Pada pengecapan, manusia bisa merasakan 1 sendok gula pada 2 galon air. Lalu kenapa kita terkadang hanya bisa mendengarkan suara detak jam pada jarak 3 meter? Kenapa kita hanya bisa melihat nyala lilin pada jarak 10 meter? Mungkin ada hal-hal yang menjadi faktor yang mengganggu dari rangsangan tersebut, atau bisa kita sebut dengan draw. Pada penglihatan mungkin itu bisa berupa kabut, asap, cahaya lampu yang menutupi terangnya lilin tadi, atau mungkin pada pendengaran suara berisik dari sekitar, suara keramaian yang ada di sekitar kita bisa menutupi detak jam tersebut. Lalu bagaimana bisa kita mengetahui ada seseorang yang manggil nama kita di tengah keramaian yang seperti ini, di tengah banyaknya draw yang ada? Ketika suara orang tersebut yang memanggil nama kita melewati draw yang ada di sekitar dan kemudian melewati ambang batas absolut pendengaran kita, maka kita secara sadar akan memfokuskan pendengaran kita kepada sumber suara tersebut. Karena adanya draw tersebut, orang yang manggil nama kita harus berteriak agar suaranya mampu melewati draw yang ada dan masuk ke dalam indera pendengaran kita, melewati ambang batas absolut kita, kemudian kita bisa merespon panggilannya.
Lalu, bagaimana dengan cahaya lilin ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada dasarnya manusia mampu melihat cahaya lilin sejauh 30 mil atau lebih dari 45 km pada cahaya redup. Akan tetapi, lingkungan kita tidak selalu memberikan kesempatan ideal untuk kita mampu melihat cahaya lilin tersebut sejauh jarak maksimal tadi, yang artinya kita harus mendekat untuk bisa melihat cahaya lilin tersebut. Dengan adanya cahaya lampu, cahaya sorotan mobil, atau kabut yang bisa kita sebut dengan derau, kita menjadi tidak bisa maksimal melihat cahaya lilin tersebut dari jarak 45 km tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa, salam sehat di rumah aja.